Halo guys, kembali lagi di kelompok satu yang seru. Nah, kalian pasti udah tahu kan kita di sini mau ngapain? Nah, betul banget. Kita sebagai calon teknopreneur perlu banget buat belajar apa aja sih yang dialami oleh seorang perintis teknopreneur. Nah, di sini kita rangkumi nih materi-materi dan ilmu-ilmu yang kita ambil dari sini, dan dari sini. Tanpa menunggu lama-lama, kita ulik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar Hakim. Saya dari kelompok 1 Teknoprinsip akan menjelaskan nilai identitas, masalah apa yang cukup mengganggu hingga ingin dipecahkan lewat bisnis. Dari podcast Endgame dan Narasi TV, William dan Leon menceritakan bahwa mereka melihat ketidakadilan akses barang dan peluang ekonomi di Pematang Siantar atau Kampung William. Sulit mendapatkan produk yang dijual di Jakarta. Ini menjadi kegelisahan sosial yang melahirkan visi mendemokratisasi pedagang melalui teknologi. Jika bisnis sukses besar, nilai apa yang tidak boleh dikompromosikan? Dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, William menegakkan bahwa Tokopedia harus tetap membuka kesempatan bagi UMKM, tidak hanya menguntungkan brand-brand besar. Nilai intinya Tokopedia ini ingin menegakkan perusahaan yang inclusivity, berkeadilan, dan dapat memberdayakan masyarakat kecil. Indikator kemajuan 6 bulan atau tanpa uang. Dalam podcast Endgame, Leon menyebut ukuran internal mereka di awal bukan revenue, tapi jumlah penjual UMKM baru yang bisa hidup dari Tokopedia dan tingkat kepercayaan customer. Terus indikator. Jadi di tahap awal William tidak langsung berpikir besar, ingin membuat perusahaan. Ia hanya merasa tidak adil bahwa akses ekonomi hanya milik oleh kota besar. Dari kegelisahan ini dilahirkan misi Tokopedia, yaitu membuat orang di kota kecil bisa punya kesempatan yang sama seperti di kota besar. Artinya bisnis mereka tumbuh bukan dari obsesi kekayaan, tapi dari rasa kemanusiaan. Nilai inilah yang menjadi identitas perusahaan Tokopedia, yaitu membantu masyarakat kecil naik kelas melalui teknologi. Inilah alasan Tokopedia tidak mau hanya menjadi marketplace untuk brand besar. Dari sini kita belajar bahwa bisnis yang lahir dari keresahan sosial lebih punya daya tahan banting bisnis yang hanya mengejar uang. Sekian dari saya, terima kasih. Motivasi internal versus eksternal. Momen tetap bergerak meski belum ada hadiah eksternal. Pada podcast Endgame, Leon menceritakan masa 2 tahun pertama tanpa pemasukan berarti. Bahkan sulit menarik investor. Yang membuat mereka bertahan adalah mission-driven feeling, bahwa mereka sedang membangun solusi sosial, bukan sekedar bisnis. Target finansial mana yang justru melemahkan motivasi? William dalam sesi Mata Najwa mengatakan kalau motivasi hanya uang, ketika gagal pertama kali pasti berhenti. Fokus pada nominal sempat membuat tim stres sehingga mereka kembali pada misi sosial. Seberapa besar peran komunitas atau mentor? Leon menyebut peran mentor seperti perusahaan East Ventures dan Sequoia Capital yang bukan hanya memberi dana, tetapi juga memberi spiritual encouragement saat mereka hampir menyerah. Karena saat mereka tidak punya gaji, tidak ada investor yang percaya, mereka hampir menyerah. Tapi motivasi internal, yaitu rasa bahwa mereka sedang membuat perubahan bagi masyarakat, itulah yang membuat mereka terus melangkah. William pernah bilang di Mata Najwa, kalau hanya kejar uang, mereka akan berhenti di tahun pertama. Tapi karena misi mereka lebih besar dari diri sendiri, mereka bertahan.
Motivasi sosial memberi energi yang lebih panjang dibanding target finansial. Ibaratnya, motivasi eksternal itu seperti bensin ketika habis dipakai akan habis. Tapi motivasi internal adalah tenaga surya di mana ia bertahan bahkan ketika malam panjang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mimpi dan arah yang ditempuh oleh Tokopedia. Yang pertanyaan pertama, visi 3-5 tahun Tokopedia. Dalam artikel Medium Tokopedia, William menyusun visi, yaitu dengan bisnis ini, ekonomi Indonesia akan berubah dari konsumtif menjadi produktif dan dari pusat ke seluruh pelosok. Pertanyaan selanjutnya, jika visi terasa mengawang, bagian mana yang bisa diukur? Nah, mereka mengukur dari jumlah kota atau kabupaten yang terjangkau dan pertumbuhan UMKM aktif. Tingkat transaksi sebagai persentase PDB nasional yang akhirnya mencapai 1,5% menurut data Your Story dan Tokopedia Press Release. Pertanyaan terakhir, apa konsekuensi jika visi tidak tercapai? Menurut William, di CNBC Indonesia, ketika UMKM tidak tercapai atau tidak terangkat, kesenjangan ekonomi akan semakin membesar. Yang paling dirugikan di sini adalah masyarakat kecil yang butuh akses pasar. Dari sini bisa kita lihat bahwa visi Tokopedia bukan hanya ingin besar, tetapi ingin membuat ekonomi Indonesia berubah dari konsumtif ke produktif. Visi ini diterjemahkan dalam angka-angka yang bisa diukur, seperti berapa UMKM yang hidup dari Tokopedia. Ini tentu penting karena banyak bisnis yang punya visi yang bagus, tetapi tidak jelas bagaimana cara mengukurnya. Tokopedia menjadikan pertumbuhan daerah dan kontribusi ekonomi nasional sebagai barometer keberhasilannya, karena visi akan tetap jadi mimpi kosong jika tidak diturunkan dengan indikator yang konkret. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari setiap hal yang terjadi, pasti ada aja yang namanya hambatan dan psikologi kegagalan. Baik itu dari riset berbayar, ataupun pivot. Dalam podcast Endgame, Leon sebagai partner dari Kak William, menceritakan bahwa banyak sekali fitur Tokopedia awal yang tidak digunakan. Namun, mereka menganggap itu adalah sebuah riset berbayar. Tidak sama sekali menganggap bahwa itu sebuah kegagalan yang sia-sia. Karena semua feedback dipakai untuk menyusun ulang user experience dan sistem escrow atau yang disebut sistem rekening bersama dalam e-commerce. Malah ada bias kognitif yang paling sering terjadi. Kak William ini mengaku sering mengalami sunk cost fallacy. Apa sih sunk cost fallacy itu? Nah, sunk cost fallacy itu enggan menghapus fitur lama. Sedangkan kan fitur lamanya itu yang tidak digunakan oleh si pengguna. Nah, itu adalah sebuah kesalahan ya. Nah, mentor mereka itu menyarankan atau mengingatkan agar belajar dari user, bukan mempertahankan ego teknologi. Bahkan ada biaya yang tak terlihat dari menunda eksekusi visi yang Kak William dan Kak Leon ini buat. Kak William ini menyebut dalam narasi TV atau Mata Najwa bahwa jika mereka menunda peluncuran Tokopedia ini, akan banyak pemain asing yang bisa lebih dulu untuk masuk dan mengambil pasar Indonesia. Biaya tak terlihatnya adalah hilangnya momentum nasional dan potensi ekonomi lokal. Dari sini kita bisa lihat bahwa perjalanan Tokopedia tidaklah mulus. Banyak sekali fitur awal Tokopedia yang tidak digunakan oleh para pengguna, tapi mereka tidak menganggap itu semua sebuah kegagalan yang memalukan, melainkan riset berbayar yang memberikan mereka pelajaran. Bahkan dari kesalahan terbesar yang hampir mereka lakukan adalah mempertahankan fitur lama karena telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Tapi untungnya diingatkan oleh mentor mereka bahwa ego harus kalah oleh kebutuhan pengguna.
Dari kisah Tokopedia ini mengajarkan kita bahwa bisnis besar tidak selalu dimulai dari modal yang besar juga, tapi seringkali dimulai dari kegelisahan pribadi terhadap masalah sosial. Ketika misi menjadi fondasi, ketika motivasi menjadi lebih kuat, ketika visi bisa diukur, dan kegagalan menjadi guru dan dampak bisa menjadi nyata. Kesimpulannya adalah Tokopedia bukan lahir dari ambisi uang, tapi lahir dari keresahan sosial. Bahkan bertahan bukan karena investor, tapi karena adanya misi dan visi. Visi ini tidak hanya diucapkan, tapi juga diukur melalui dampak sosial ekonomi. Dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi laboratorium inovasi yang akan menjadi awal kesuksesan. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mungkin kedepannya kita bisa lebih mengulik lagi banyak perusahaan teknopreneur yang lebih sukses dan tokoh di belakangnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa menjadi teknopreneur yang hebat dan sukses. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Bye-bye.